negara. Ingat baik-baik. Berani anak saya tidak diurus, saya akan tutup. Bukan di Indonesia, sampai dunia saya tutup. Tanda mulut saya. Ya, jangan main-main. Baik-baik. Ayah Pradeluki Namo meluapkan emosinya di luar ruang sidang. Ia kecewa atas kesaksian anggota Provos Pratu Petrus Canisius Mahe yang saat kejadian tidak mengambil tindakan untuk menghentikan penganiayaan yang dialami anaknya. Model apapun, saksi sebelum bersaksi mereka disumpah. Lu akan dapat karma, aturan lu menang, tapi lu akan karma. Ingat baik-baik, anak saya sudah mati. Kerjaan Provos kok cuma duduk diam. Terkait hal yang memicu amarah ayah Pradeluki, anggota Provos Pratu Petrus Canisius Mahe yang dihadirkan sebagai saksi bilang, salah satu terdakwa, Pratu Abner Yadarsan, memukul Pradeluki. Saksi juga melihat terdakwa Letu Ahmad Faisal tidak menghentikan tindak kekerasan pada Pradeluki. Saksi Pratu Petrus juga mengungkap Pradeluki sempat berkali-kali minta ampun namun seniornya tidak menghentikan tindak kekerasan. Tapi keterangan saksi dibantah salah satu terdakwa yang bilang ada sejumlah ketidaksesuaian. Pratu Abner tadi mencambuk pakai selang. Siap. Ada terdakwa. Melarang nggak terdakwa? Siap, izin tidak? Tidak, diam saja. Siap. Kalau menurut saksi, seorang Letnan 1 dengan jabatan Danki Siap. memerintahkan Pratu untuk berbuat itu bisa nggak mencegah? Siap, izin kalau diperintahkan bisa. Bisa kan? Siap. Kami itu memerintahkan untuk para provos itu bukan hanya untuk mengantar, tetapi melainkan untuk menjaga almarhum di ruangan staf Intel. Maksudnya yang gimana? Itu keterangan terdakwa sendiri, karena saksi nggak ada bilang gitu tadi. Siap tadi menyampaikan hanya mengantar. Dan pada saat itu juga Basi Intel itu memerintahkan untuk kembali. Kan pada saat itu yang juga, mengantarnya dibenarkan. Yang mengantarnya kami dibenarkan. menyampaikan itu menjaga, bukan mengantar. Kalau Menjaga. mengantar itu kan posisinya provos itu kembali, tapi kami menyampaikan untuk menjaga. Menanggapi sidang kematian Pradeluki, peneliti senior imparsial Al-Araf bilang kasus ini harus menjadi momen perbaikan pembinaan agar prajurit lain tidak mengalami hal yang sama seperti korban. Karena sesungguhnya peristiwa ini bukan peristiwa yang pertama. Sebelumnya ada kasus-kasus serupa yang terjadi dalam tubuh TNI yang mengakibatkan kematian prajurit. Sehingga pengungkapan kasus kematian Pradeluki ini untuk meraih keadilan bukan hanya untuk kepentingan Pradeluki dan keluarganya, tapi juga untuk memastikan para prajurit lain tidak mengalami hal yang sama dialami oleh Pradeluki. Karena itu, upaya memastikan keadilan dengan hukuman yang maksimal itu sesuatu yang harus dilakukan